Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasara ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu yaqin. Tarakana bil mahjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Warḍallahu an sayyidatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan istiqomah dalam menunaikan salat subuh. Mudah-mudahan istiqomah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dilanjutkan dengan taklim subuh kita. Ini juga alhamdulillah sudah istiqomah 1,5 tahun ya. Karena kata para ulama istiqomah itu standarnya 40 kali. Jadi kalau kita konsisten taklim 40 kali itu sudah masuk istiqomah. Maka ke-41 kesananya itu nggak perlu didorong-dorong, itu sudah refleks sendirinya akan apa. Begitu juga sholat berjamaah, begitu juga kebaikan yang lain. Istiqomah itu qaulul ulama arba'ina marrah. Standarnya adalah 40 kali. Kalau kita sudah melatih diri misalkan puasa Senin 40 kali lolos, itu istiqomah. Kalau batal sekali puasa Seninnya yang sunnah itu ngulang lagi dari awal 40 baru istiqomah. Jadi batasan istiqomah itu demikian. Kalau orang terbiasa udah berjamaah terus 40 kali berjamaah terus, itu ke 41-nya nggak usah didorong, nggak usah disuruh-suruh. Yang biasa tahajud 40 malam tahajud, itu malam ke-41 nggak usah dibangunin, bangun sendiri. Akan otomatis itu alarm tubuhnya tak bangun gitu. Tak langsung wudu, tak langsung salat. Itu namanya istiqomah. Kalau baru 10 itu belum bisa istiqomah. Itu baru latihan istiqomah. Ke-20 latihan istiqomah. Gagal sekali lagi, balik lagi ke awal, baru kita ngitung lagi istiqomah. Bukan masalah pahala, kalau pahala itu sudah maktub indallah, tetapi bab istiqomahnya itu adalah diusahakan demikian. Makanya kalau orang sudah istiqomah, itu ketika dia tidak melakukan, dihitung melakukan. Karena ada hadisnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Inna fil madinati aqwamun." Di Madinah itu ada sekelompok orang, biasa mereka kemana-mana ikut jihad. Tapi karena ada alasan mereka tidak ikut berjihad, tapi dapat pahala jihad. Karena apa? Karena kebiasaannya istiqomah. Kebiasaannya adalah ikut gitu. Pada suatu hari tidak bisa ikut karena alasan, mungkin karena di ayat kan ada 3 orang gusur yang tidak diperkenankan tidak boleh jihad, ada kan. Itu ataupun karena terkendala biaya dan sebagainya, itu tetap dihitung berjihad meskipun tidak ikut berjihad. Karena apa? Karena istiqomahnya itu. Nah, ulama memberi batasan istiqomah itu adalah setelah kita melakukan secara konsisten 40 kali. Kalau sudah 40 kali lolos, itu berarti kita sudah istiqomah. Karena istiqomah itu perintah agama. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, nasihati aku dengan satu nasihat yang aku tidak akan minta lagi nasihat kepada orang lain. Qul fil islami qaulan la as'alu anhu ghairaka." Qala Rasulullah, "Qul amantu billah summa istaqim." Seorang sahabat datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kasih nasihati aku. Kasih nasihat aku. Aku tidak akan minta nasihat itu lagi kecuali kepada engkau." Nabi bersabda, "Katakan aku beriman dan istiqomah." Jadi ibadah amal kita setelah iman itu adalah istiqomah. Mudah-mudahan kita bisa melatih istiqomah tersebut dengan cara tadi memenuhi kriteria dari para ulama. Kita melakukannya sebanyak 40 kali terus konsisten, lama-lama kesananya sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi habit, sudah menjadi sesuatu yang tidak terasa berat lagi. Dan alhamdulillah ta'lim kita sudah istiqomah lebih 40 hari, sudah setahun ya. Kemudian terus kita lanjutkan dengan
masih membahas tentang perkara sholat, ya, perkara sholat, bahwa gerakan dan bacaan sholat itu dalam fikih Syafi'i dibagi 3. Ada wajib, ada sunnah, ada hay'ah kemarin itu ya. Wajib, sunnah, hay'ah. Kita mesti tahu apa saja yang wajib, apa saja yang sunnah, apa saja yang hay'ah. Karena beda, masing-masing ini punya konsekuensi berbeda satu sama lain. Wajib, sunnah, hay'ah. Wajib itu kalau ketinggalan atau tidak dilakukan maka dia mengulang dari awal. Wajib kalau terlewat mengulang dari awal. Tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Yang kedua, sunnah. Sunnah itu kalau dia kelewat atau tidak dilakukan maka mesti harus ditambal dengan sujud sahwi. Yang ketiga, hay'ah. Hay'ah itu kalau ditinggal pun tidak apa-apa. Lanjut terus bablas, tidak usah dengan sujud sahwi. Mungkin dalam pendekatan mazhab lain mungkin istilahnya berbeda. Mungkin ada rukun, ada wajib, ada sunnah atau lain sebagainya. Tapi dalam kitab fikih Syafi'i, karena dulu kita belajar kitab ini Matan Ghayah wa Taqrib bila Abi Syuja dengan syarah Fathul Qarib, dulu kita diajarkan bahwa yang namanya gerakan sholat ada wajib, ada sunnah, ada hay'ah. Wajib sudah kita pelajari kemarin ada 14, sunnah kita sudah pelajari ada 15, dan sekarang hay'ah. Hay'ah itu tidak wajib, tidak sunnah, dan kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Itu lanjut ya. Di antara yang sunnah yang kemarin kita pelajari mungkin jarang kita kenal itu duduk tasyahud awal. Tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Juga yang lain-lainnya, kan? Mari kita pelajari contoh itu. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang hayat as-shalah, gerakan-gerakan sholat yang tidak masuk wajib, tidak masuk sunnah. Jadi kalau ketinggalan tidak apa-apa, tidak usah risau. Wa hayatuha khamsata asyara khaslatan. Yang pertama, raf'ul yadain inda takbiratul ihram. Yang pertama, mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Itu adalah hay'ah. Tidak masuk wajib, tidak masuk sunnah. Tapi dianjurkan. Namun manakala itu terlewat, maka sholatnya tetap sah, tetap jalan. Jadi yang rukun itu adalah Allahu Akbarnya. Apa? Bacaannya. Kalau gerak tangannya itu istilah Syafi'iynya hay'ah, istilah yang mazhab lainnya sunnah. Gitu. Jadi kita bisa langsung masuk sholat Allahu Akbar, bisa seperti itu. Tanpa gerak apa-apa langsung Allahu Akbar. Boleh. Karena yang wajib dari takbiratul ihram adalah takbirnya, bacaannya, bukan angkat tangannya. Bukan angkat tangannya. Itu angkat tangannya adalah hay'ah. Itu yang pertama. Jadi kalau kita masuk barisan, masuk shaf langsung takbir Allahu Akbar, lupa enggak ngangkat tangan tidak apa-apa, lanjut saja. Ataupun misalkan kita niat sholat sunnah Allahu Akbar, kita tuh mau ganti niat gitu, mau ganti niat. Tadi tuh saya tuh niatnya sholat tahiyat misalkan, saya tuh sholatnya mau sholat qobliyah, ganti niat. Tapi kalau mau takbir malu sama teman, masa 2 kali gini. Maka itu yang wajib itu adalah bacaannya, Allahu Akbarnya. Gerakannya itu hay'ah saja, tidak masuk wajib, tidak masuk sunnah, sehingga tidak apa-apa meskipun itu tidak dilakukan. Tapi kalau dilakukan ya afdal, begitu. Itu yang pertama, raf'ul yadaini, mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Yang kedua, raf'ul yadaini indar ruku' wa raf'i minhu. Ngangkat tangan ketika i'tidal, selesai ruku, sami Allahu liman hamidah, maka itu juga masuknya hay'ah. Kalau tidak dilakukan juga tidak apa-apa, masuknya hay'ah. Atau dalam mazhab lain sunnah, tidak usah sujud sahwi ketika terlewat ngangkat tangan i'tidal ya. Dan ruku juga, ketika kita mau ruku Allahu Akbar, bangun dari ruku Allahu Akbar, itu angkat tangannya tidak wajib, tidak sunnah, tetapi hay'ah saja. Hay'ah saja. Kalau kita anjuran, ikut anjuran berarti afdal. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Itu 3 ada ya, 3. Hah? 3 Pak. 1 inda takbiratul ihram, 2 inda ruku, 3 indal i'tidal. Jadi angkat tangannya itu sunnah, apa hay'ah. Atau istilah mazhabnya sunnah. Kita sepakat aja hay'ah di sini ya.
Nah, takbiratul ihram sendiri dalam hadisnya riwayat Bukhari nomor 705, riwayat Muslim nomor 390 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang dengan Khattab. Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam iftataha takbira fi sholati farafa'a yadayhi hina yukabbiru hatta yaj'alahuma hadwa mankibaihi. Nah, Rasul itu kalau takbiratul ihram bertakbir dengan tangannya itu selebar dadanya. Allah. Dadanya dilebarkan, batasnya. Allah. Nah, dalam riwayat ada yang ke telinga. Allah. Dalam riwayat kalau ini mah kependekan ya. Ima begini. Ya, bisa ke telinga, bisa ke yang gini kan ada sih. Kalau orang ngantri bansos. Hatta yaj'alahuma, beliau menjadikan huma kedua tangannya hadwa itu selebar, mankibaihi pundaknya. Selebar pundaknya ya. Berarti yang ini kebuka begini. Sampai dadanya itu kebuka batas gitu. Jadi narik nafas ini. Ya mungkin hikmahnya bisa ke sana. Tapi yang jelas mangkibnya beliau itu, pundaknya beliau itu terbuka. Allah. Itu dalam hadis Bukhari Muslim. Mungkin ada riwayat lain dari hadis selain Bukhari Muslim, mungkin ada yang ke telinga ataupun ada yang kemana gitu. Tapi kalau lihat hadis ini Bukhari dan Muslim itu hadwa mankibai. Allah. Buka dadanya sampai tak-taknya pas gitu. Allah. Wa idza kabbara li ruku'i fa'ala mislahu wa idza qala sami Allahu liman hamida fa'ala mislahu wa qala rabbana walakal hamdu. Nah, ketika kita bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Makmum tidak usah ngikuti lagi sami Allahu liman hamida. Cukup langsung rabbana walakal hamdu. Kadang ada makmum tidak tahu ya. Baca lagi sami Allahu liman hamida. Imamnya sudah sami Allahu liman hamida. Makmumnya sami Allahu liman hamida. Kadang kencang imamnya ruwah, naon bisa salah. Tapi udah nggak ada sekarang, udah ramai. Wad'u itu ya, wad'ul yamin ala shimal, termasuk hayat yang dianjurkan dalam sholat tapi tidak wajib, tidak juga sunnah, itu adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dan bentuknya gini. Jarinya lurus, ininya ke bawah gitu. Wad'ul yamin 'ala shimal, berdasarkan hadis Rasulullah riwayat Muslim an Wa'il bin Hajar radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi shalah thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Ulah dibalik kalau kencan di luhur. Aya nu muter heula pada was-was Allah. Itu was-was. Ustaz Mas Andi. Itu al-waswasatu itu waswas. Kadang memang setiap orang tertimpa waswasnya masing-masing. Kemarin kita cerita waswas itu ada yang di wudu waswasnya, ada yang waswasnya di takbir, ada yang waswasnya takbiratul ihram, ada yang waswas di salam. Dulu kita punya guru di Sanawiyah itu, dari semua guru yang ada itu pembedana gitu. Beliau itu ketika salam itu berkali-kali akhirnya mah terjadi imam guru bingung ya bingung, makanya itu perlu diobati dengan meyakinkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kalau yang begitu memang yang was-was itu kalau jadi imam ya makmum yang resah gitu kan. Asal itu salam aja itu assalamualaikum, pas makmum ke salam acan benar masih gitu. Nah itu dan akhirnya beliau pun tidak diizinkan oleh pihak pesantren untuk mengimami karena tadi makmumnya indaruki warahmatullahi minhu wa wadul yamin ala shimal, itu bagian dari hay'ah. Ada yang was-wasnya di tadi karena dia harus kanan dulu jadi muter. Padahal kan Nabi menyatakan kalau Nabi takbir langsung wada'a, meletakkan kirinya meletakkan yaminnya ala shimalihi gitu. Allah, nah cukup.
hilangkan was-was karena itu Tidak usah dapat muter ya. ya Tidak usah muter. tidak usah muter bisa hiber Pak. Kalau yang pinggir bisa. Bisa hiber kapinggir juga itu tidak ada keterangannya. Nabi itu ala sadrihi, di atas Syafi'iyah di atas ulu hati. Syafi'iyah itu di atas ulu hati. Kalau Hanabilah dan yang lain di atas dada. Ala sadrihi kan gini. Syafi'iyah ulu hati. Kalau Ahmad bin Hambal itu di bawah pusar. Hanafi betul. Hanafi saya Oh, di dia di bawah. Hanafi yang tukar betul. Hanafi di bawah, Hanabilah di atas begini. Syafi'iyah di ulu hati. Makanya paling sedang mas Syafi'iyah. Tengah-tengah. Kita biasa di ulu hati. Oh, tengah-tengah. Jaga itu juga ngap. Tapi sering kita lihat kan di dada kan, karena menggunakan hadis Salafi dan ala sadrihi. Salafi kan. Menggunakan hadis ala sadrihi. Kemudian Hanafiyah di bawah pusar. Kalau Syafi'iyah di ulu hati. Tapi tetap tanganmu di sini. Tangan tetap begini, tangan tetap di atas, kanan di atas kiri begini di ulu hati. Kenapa ulu hati? Ada pendalilannya, kata orang-orang Syafi'iyah itu lebih lebih mendatangkan kehusyuan dan kenyamanan. Karena ulu hatinya dipegang. Jadi daging dunia itu berkurang, ulu hatinya akan dikendalikan. Justru katanya tadi yang begini itu yang ke pinggir tuh, dia tuh katanya malu kepada Allah menutupi hati, disangka hati itu digigir mana? Tanya ke dokter hati di mana? Letak hati di mana? Kanan. Oh kanan. Itu mah dulu mungkin takwilnya itu atau istihadnya dari sholat khauf. Sholat khauf itu sholat megang senjata. Kalau di peperangan itu kan kita memang siaga kan. Sholat khauf itu sholat khusus. Kadang tidak ngadep kiblat, kadang ngadep kemana saja, gantian, ruku sujudnya gantian, ini berdiri ini ke bawah, gantian begitu. Karena jamaahnya begitu. Dan harus dengan senjatanya gitu. Siap gitu. Nah, kalau musuh menyerang dia melawan gitu. Itu sholat khauf namanya. Mungkin tradisi sholat khauf terbawa gitu. Tapi kan ayat nama senjatanya tidak begini dipanggulnya kan di sini. Apalagi senjata zaman sekarang nuklir masa gini sholatnya kan gitu. Itu yang ketiga, wadul yamin ala shimal merupakan sunnah atau hay'ah sholat. Wa tawajjuh itu membaca ini wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati. Dalam hadisnya tidak ada ininya, langsung wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Berdasarkan hadis riwayat Muslim nomor 771. Iftitah Tawajuh dalam istilah fikih Syafi'i namanya tawajuh. Membaca wajah itu wajah. Ini itu sesungguhnya aku. Sesungguhnya aku wajah itu menghadapkan wajhiya wajahku lillahi kepada Allah fatir samawati atau lilladzi fataras samawati wal ardh kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Itu namanya tawajuh, membaca wajah itu wajhiya dalam iftitah kita. Maka itu hukumnya adalah hay'ah sunnah. Manakala itu terlewat tidak apa-apa. Itu terlewat tidak, misalkan imamnya langsung gas ke Al-Fatihah tidak apa-apa. Kita nggak sempat baca iftitah langsung Fatihah nggak apa-apa gitu, karena itu masuknya adalah hay'ah. Dalam fikih kita namanya hay'ah. At-tawajuh hukumnya adalah hay'ah, tidak perlu diulang, tidak perlu disujud sahwikan. Berikutnya yang keempat, berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang keenam, al-isti'adzah, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum baca bismillah dalam Fatihah, itu hukumnya hay'ah, tidak pun tidak apa-apa. Misalkan sebelum bismillahirrahmanirrahim, sebelum itu kita baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu hukumnya hay'ah. Hukumnya hay'ah atau istilah lain hukumnya sunnah, tidak pun tidak apa-apa. Jadi berbeda dengan membaca Quran seperti biasa di luar sholat. Kalau di luar sholat sangat ditekankan kita membaca ta'awudz. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Jika engkau mau membaca Quran hendaknya berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, untuk menjaga kita dari godaan syaitan. Jadi yang keenam, membaca ta'awudz hukumnya hay'ah. Wal jahru fi maudhihi wal israr fi maudhihi. Yang ketujuh termasuk bagian dari hay'ah itu adalah atau sunnah itu adalah menjaharkan pada kondisi jahar dan mensirkan pada kondisi sir.
Jahar itu lantang, sir itu pelan. Kapan kita jahar, kapan kita pelan. Yajharu atau yujharu fi subhi wa ulal maghrib wal isya. Wa ulal maghrib wal isya. Dijaharkan salat itu pada subuh dan pada 2 rakaat pertama maghrib dan isya. Wa fil jum'ati wal idain, salat Jumat dan salat hari raya, wa khusuful qamar, gerhana bulan, wal istisqa, salat minta hujan. Nah ini kita nih di beberapa daerah sudah mulai ada yang istisqa, minta hujan. Tapi sangat disayangkan ada anggota dewan kita dari partai tertentu bilang ini kita sudah peceklik air, saatnya manggil pawang hujan. Liar. Udah di Jakarta. Iya. Udah didatangin di Jakarta kan? Nauzubillah. Ada seperti itu. Satu itu melecehkan akidah umat Islam. Yang kedua apa namanya? Ya semua kedunguan. Masyarakat Indonesia Muslim, bangsa yang tawakal kepada Tuhannya. Bangsa yang kalau ada apa-apa itu langsung kepada Tuhannya. Bangsa yang kalau ada masalah sholat 2 rakaat, sholat hajat, sholat mutlak, istisqa. Ini diajarin sama sama pejabatnya untuk memanggil pawang hujan. Yang dulu di Mandalika aja tetap hujan 2 jam kan? Dia bilang kalau tidak ada pawang bisa 3 jam hujannya katanya. Terus yang 2 jam kenapa nggak bisa dihentikan? Sampai mundur itu gelaran malamnya. Itu ngada-ngada. Ini kalau nggak dipawangin seharian hujannya. Kalau dipawangin jadi cuma 2 jam. Diskon. Nggak logis itu suatu kebodohan. Tahu musim hujan, ya hujan musim hujan betul. Ada musim hujan. Nah ini al-istisqa, salat meminta hujan. Istisqa 2 amalan utamanya. Satu adalah istighfar banyak-banyak, yang kedua doa. Salat kepada Allah SWT mohon istisqa, itu namanya doa meminta hujan. Yang tadi maaf, salat jahar dijaharkan, sir disirkan, berarti ya. Kalau suatu saat misalkan maghrib tidak dijaharkan tidak masalah? Secara hukum tidak masalah. Misalkan zuhur tiba-tiba ada yang Bismillahirrahmanirrahim kapohan gitu. Apalan Jumat tidak apa-apa. Artinya tidak membatalkan sholat, tidak perlu diulang dan tidak perlu sujud sahwi kalau tidak begitu. Gitu. Misalkan sholatnya sir, tiba-tiba dia jahar baca Bismillah kencang, nanti nggak usah sujud sahwi. Karena itu mah bukan kesalahan wajib, bukan kesalahan pada rukun, bukan pada wajib, juga bukan pada sunnah yang dalam fikih Syafi'i disebut harus sujud sahwi. Jangan disubhanallahkan sama makmum. Kalau ada imamnya gitu jahatkan. Tidak usah sebenarnya, tidak usah. Biar dia sadar sendiri. Karena itu tidak masuk bagian fardu rukun, juga tidak masuk pada bagian wajib atau sunnah. Itu sekedar hayat. Menjaharkan waktu jahar dan mensirkan waktu sir. Wa tarawih wa witir Ramadan itu juga dijaharkan. Wa rakaatai tawaf, salat 2 rakaat tawaf itu dijaharkan bahasanya. Jahar dalam fikih Syafi'i jahar. Kita beres tawaf nih 7 putaran, salat 2 rakaat kan di belakang makom Ibrahim dijaharkan. Dilantangkan suaranya. Wa rakaatai tawaf. Oh ada keterangannya lailan jika malam. Jika malam. Wa waqtu subhi nam wa sata'ti fi wadhiha wa yatawassatu fi naflil mutlaq fil lail baina sirri wal jahr. Salat tahajud itu tengah-tengah baina sirri wal jahr. Tahajud itu sunnahnya antara lantang dan lirih. Antara diam dan lantang berarti tengah-tengah. Apa istilahnya? Pelan. Ya kan? Fil laili baina sirri wal jahr. Salat malam, tahajud malam ataupun mungkin sholat witir dan sebagainya malam itu bainas sirri wal jahr, antara sir dan jahr. Qala ta'ala wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Wala tajhar, jangan kau jaharkan bi sholatika wala tukhafit, jangan kau pelankan juga. Wabtaghi baina dzalika sabila, lakukan tengah-tengah. Itu dalam surat Isra ayat 110. Wal muradu sholatul lail. Yang dimaksud di ayat ini adalah sholatul lail, salat malam. Jadi tahajud menurut Al-Qur'an dilakukan dengan cara wala tajhar, jangan terlalu kencang, wala tukhafit, jangan terlalu pelan. Jadi ulah jempling pisan ti iseun. Ulah tarik teh ngagandengan batur. Jempling ngalutan.
Kan bacaan apa? Batasan kita baca Quran dan sholat itu la yuqimuna iman wala yujiju musallian. Tidak mengganggu orang sholat, tidak membangunkan orang tidur. Oh, Itu standar bacaan Quran kita dan sholat kita. Di masjid baca Quran, jangan sampai membangunkan orang tidur. Berarti suara kita kekencengan. Dan jangan mengganggu orang sholat, berarti suara kita juga terlalu keras. Itu batasan kita baca Quran, Pak. Dalam hadisnya itu tidak membangunkan yang tidur, tidak mengganggu yang sholat. Itu bacaan yang pas tilawah Al-Quran Al-Karim. Ini ulah tarik-tarik. Wal murad huna suratul lail. Speaker kan itu. Ya, Musuh kapoh tak mah. jangan sampai mengganggu orang tidur istirahat. Jam 3 celungku speaker tarik-tarik Iya. orang lagi istirahat. Memang itu masalah kan. Jadi yang Iya. perbedaan misalnya pemahaman antara teman-teman versi NU bab sholawat dan lain-lain itu bukan sholawatnya sebenarnya gandeng gitu. Andai kan misalkan sholawatan versi siapa aja silakan, enggak demokrasi silakan banyak dilarang ke orang. Tapi tau pakai speaker. Nah, Eta. Betul. Guru bobo. Waktu kita kedatangan tamu para masyayikh dari Saudi itu, karena beliau-beliau ini mengadakan jaulah dakwah ke daerah Cimahi itu, sampai nyewa hotel. Karena nggak kuat gandengnya masjid yang ditinggali, tarik gitu, segala dibaca malam-malam kan. Ma Bagdad dong, kami tidak bisa tidur. Akhirnya sewa hotel. Sewa hotel gitu. Itu mungkin maksud karena Allah sendiri memerintahkannya wala tajhar. Jangan kau kencangkan wala tukhafid, jangan kau pelan, sedang saja. Itu sholat malam. Kau mode selain sholat malam gitu maksudnya. Tahajud saja yang dianjurkan banget itu bacanya pelan, jangan terlalu kencang. Apalagi yang bukan sholat gitu, hanya sekedar pujian, hanya sekedar syair-syair senandung lain sebagainya atau sholawat bahkan ya. Kalau malam-malam jangan terlalu kencang karena tadi problematikanya adalah mengganggu orang istirahat, mengganggu orang yang sedang istirahat. Sebenarnya anjuran Menteri Agama waktu itu sudah bagus bahwa sholat aktivitas keagamaan malam hari itu jangan menggunakan speaker yang ngong gitu. Cuman Pak Menteri Agama kesalahannya menggunakan diksi kata yang keliru, menohok dan menyakiti umat Islam dengan kata-kata apa? Jangan sampai berisik seperti nah itu. Jadi jangan sampai sama gandengnya di masjid seperti tadi yang saya tidak menyebutkannya. Seperti yang disebutkan Pak Bambang maksudnya. Seperti Pak Bambang. Itu sudah bagus Pak Menteri Agama itu bahasanya sudah bagus. Dan di negeri-negeri Timur Tengah semuanya bahkan dari Sudan, Mesir, Arab Saudi, Qatar nggak ada yang malam-malam ramai nggak ada. Orang semua istirahat. Orang tahajud dan baca Quran aja nggak boleh bangunin orang tidur. Ini kenceng speaker tarik bisa ngahudangkeun saerte sae saumur. Sangat tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Sudah bagus itu Menteri Agama itu ngikutin dengan negara-negara lain yang sahabat ataupun yang mungkin Timur Tengah. Hanya saja itulah memang kemampuan komunikasi. Diksi katanya sangat-sangat salah. Ya, jadi menyinggung pasti itu. Ya ngomong ya. Tadi apa? Sudah disampaikan. Jangan seperti yang itu kan. Nah, jadi al-jahru fi maudhi'il jahri was-sirru fi maudhi'is sirri itu bagian dari hayat. Tidak masuk wajib, tidak masuk rukun, tidak juga masuk sunnah, hanya hayat. Jika itu dilanggar tidak apa-apa. Tidak apa-apa dalam fikih Syafi'i ya. Biar jelas supaya ini kata siapa? Ini kata Syafi'i, kata fikih Syafi'i. Barangkali ada bapak ibu yang berbeda pendapat pernah belajar di mazhab lain, ya monggo nggak apa-apa. Yang kita sedang terangkan adalah fikih Syafi'i dari kitab induknya. Wa yasirru fi ma ada ma dzukira. Dalla ala dzalika hadis minha. Beberapa keterangan hadis pendalilan dari yang disampaikan oleh kitab ini adalah misalkan Marwahul Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya 735, juga Imam Muslim dalam sahihnya 463 dari Jabir bin Mut'im atau Mut'am boleh dibaca dua. Sami'tu Rasulullah SAW qara'a fil maghribi bit-tur. Nabi SAW pernah membaca surat At-Tur dalam salat maghrib. At-Tur itu panjang. Waktu wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur was saqfil marfu wal bahril masjur dan seterusnya panjang. Kadang baca itu
beliau. Kadang juga mengajarkan kepada kita maghrib itu ya cukup dengan idza jaa nasrullah, dengan qul huwallahu ahad, dengan qul ya ayyuhal kafirun, yang pendek-pendek. Dalam hadis lain Bukhari 733, Muslim 464 itu disebutkan sami itu Nabi SAW dari Bara bin Azib sahabat radhiyallahu anhu bila bersabda, Rasulullah SAW bersabda, yaqra'u, beliau membaca dalam sholat isya itu wattini wazzaitun. Jadi sholat isya itu dianjurkan bacaannya wattini wazzaitun fil isya'i wa ma sami'tu ahadan ahsana sautan minhu, dan aku belum pernah mendengar orang seindah dan sebagus bacaan Nabi SAW. Di isya membaca wattini wazzaitun, itu anjurannya. Nah, kemudian riwayat lain dalam Bukhari 739 dan juga Muslim 449 dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu fi huduril jin wastima'ihim Qur'an. Jadi jin itu selalu hadir ketika kita sholat, Pak, dan mendengar bacaan kita. Selalu hadir mendengar bacaan kita dan ikut bermakmum dengan kita. Nanti kalau sudah selesai sholat, jin itu pulang ke kampungnya, ngasih tahu, tadi kami dibacakan Quran begini-begini, diajarkan ke kaumnya, disampaikan begitu. Wastima'ihim al-Quran min Nabi SAW wa fihi wa huwa yusalli bi ashabihi salat al-fajri falamma sami'ul Qur'ana istama'u lahu wa hadhihi al-ahadits tadullu ala annahu SAW kana yajhar bi qira'atihi bihaitsu yasma'aha man hadar. Ini menunjukkan bahwa bacaan Rasul itu didengar sampai ke jemaah yang di belakang. Artinya kencang dalam sholat subuh begitu. Sampai jin pun mendengar dan menyampaikannya kepada kaumnya. Adapun dalam sholat zuhur dan asar, contohnya kenapa sir, ada hadisnya. Ya, ini nomor Bukhari nomor 713. Seorang dari sahabat Khobab radhiyallahu taala anhu, sa'alahu sa'il, seorang bertanya kepada Rasul, "Akana Rasulullah yaqra fi dzuri wal asri?" Bagaimana Rasul membaca dalam sholat ketika zuhur dan asar? Beliau mengatakan, "Qul nabi ma kuntum ta'rifuna dzalik." Kami mencontohkan apa yang kami lihat dari Rasulullah. Kamu ikutin saja kami gitu. Kalian ikuti saja kami karena kami menyampaikan, mencontoh dari apa yang Rasul lakukan. Dan kami melihat Rasul itu pada zuhur dan asar tidak mengencangkan bacaannya. Lalu sahabat itu bertanya, terus kamu tahu dari mana Rasul tetap membaca? Bintiro bilihiyati, janggotnya goyang-goyang. Berarti janggotan. Janggotan. Jadi sahabat mengenal Nabi baca tidaknya itu dari jenggotnya. Pas asar teh, nah ada soraan tapi jenggotnya goyang-goyang. Itu berarti sholat itu tidak boleh mingkem, tidak boleh diam. Sebagian mazhab bahkan mengatakan batal orang kalau sholat mingkem. Harus qomat kamit. Kalau jahriyah imam urusannya kan, tapi kalau sir, sholat sendiri atau makmum atau sholat sunnah, maka diamnya itu bukan diam balem mingkem, tapi menggerak-gerak. Soalnya kalau jenggotnya tergerak-gerak, tibra artinya. Jadi qobliyah, ba'diyah, tahajud ataupun sholat makmum di belakang imam, itu mulut wajib qomat kamit. Tapi jangan terlalu kencang, ganggu imam, aja ganggu jemaah lain. Imamnya sudah Fatihah, dia masih usolli kencang, ganggu imam lain kan begitu. Makmum kan. Nah, ukuran makmum itu adalah qomat kamit saja, cukup qomat kamit. Qomat kamit didengar oleh dirinya aja. Ya, jangan mingkem. Malikiyah mingkem itu batal banget, jangan mingkem. Tetap baca ya. Karena sahabat melihat bintiro bidihiyatihi, janggut Rasul itu bergerak-gerak, berarti dia baca sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah. Nah, berikutnya termasuk juga hay'ah yang keberapa ini? Ada yang menghitung enggak ini? 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti yang ke-8 termasuk hay'ah ataupun kalau dalam istilah lain sunnah itu takmin. Membaca amin itu hukumnya hay'ah. Kalau tidak amin pun sholatnya tetap sah. Misalnya saya mau amin kedua ya tidak apa-apa gitu. Cuman kalau satu masjid teu aya aminan, dia telah meredupkan syiar sholat begitu.
sama masjid da anu amin pada non da eta mah teu wajib teu sunah amin mah cenah. Itu mah hayah saja, dilakukan afdal, tidak dilakukan tidak apa-apa. Iya, betul hukumnya begitu. Tapi kalau sama masjid da anu amin nya syiarnya hilang nanti. Imam bingung. Imam bingung. Nah, Ayaan. gitu. Ternyata teu amin teh pedah apal ieu dina fikih ge itu cenah. Fikih pendekatannya beda dengan syiar. Fikih beda pendekatannya dengan dakwah dan sebagainya. At-ta'minu membaca amin hukumnya adalah hay'ah. Tidak termasuk wajib, tidak termasuk rukun, juga tidak termasuk sunnah yang mesti sujud sahwi kalau terlewat. Dalilnya adalah rawa Abu Dawud meriwayatkan dalam sunannya nomor 934 an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah beliau bercerita karena Rasulullah SAW Rasulullah apabila membaca dalam Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin. Jadi yang mencontohkan Nabi sendiri kalau beliau membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin hatta yasma man yalihi. Nabi sampai terdengar suaranya ke sop belakangnya. Terus kalau bareng sama imam sama malaikat. Ini ada hadisnya, ada hadis hadis lain itu di sini ada. Zada Ibnu Majah menambahkan keterangannya. Fayartajju bihal masjid. Itu aminnya sahabat itu sampai yartajul masjid, sampai apa? Bergema di masjid. Aminnya para sahabat itu. Kalau aminnya Rasul sampai terdengar ke sebelakang saja. Aminnya Rasul imam pelan sampai ke sebelah. Tapi aminnya sahabat itu gemuruh. Cara amin itu ada beberapa cara. Ada makmum dengan imam bareng, al-maghdubi alaihim waladdallin bareng. Amin. Ada cara kedua. Makmumnya amin, pas min imam pas imam amin. Nah, pas imam min makmum a. Jadi imam dulu tetap, tidak boleh didahului. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, pas imam min makmum amin. Jadi ada dua cara, ada yang bareng, ada yang imam duluan. Kenapa imam duluan? Karena pakai kategori umum, pakai ketentuan umum. Imam tuh walau gimana pun nggak boleh didahului. Kadang imam karek narik napas di waladdallin, lu nggak masih enggak kan, baru narik napas buat amin tuh. Makmumnya sudah amin, imamnya ketinggalan. Kalau di pesantren ada jeda dulu tuh. Ada jeda dulu, boleh, supaya yang penting itu imam dan makmumnya tidak mendahului begitu, si makmum tidak mendahului, sehingga alangkah baiknya kalau imamnya amin atau paling banter bareng lah. Yang penting jangan mendahului. Imamnya baru naik napas, waladdallin kan capek tah. Naik napas buat amin, gue sih di pehelaan. Wah amin kan gitu. Jadi ada dua cara. Bisa imam duluan makmum bacanya pas min, ataupun bisa berbarengan. Paling banter berbarengan, jangan mendahului. Kalau ininya kan bacaannya kalau di Saudi kan A-nya pendek. Amin. Kalau kita kan amin. Ada dua cara, bisa amin, bisa amin. Boleh dua-duanya. Karena itu artinya kan kabulkanlah. Amin itu kabulkanlah. Di sini juga takmin. Takmin itu membaca amin. Kita akan baca hadisnya dari Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah SAW qala idza qala al-imamu ghairil maghdubi idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Di sini panjang aja. Di hadis ini panjang amin, panjang. Di hadis Bukhari dan Muslim a-nya panjang amin. Bahkan a-nya itu harkat mad yang panjang itu. Amin. Fa innahu man wafaqa qawluhu wa qaulal malaikah, barang siapa yang aminnya berbarengan dengan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Kalau kita membaca amin bareng dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosa kita yang telah lalu ghufira lahu akan diampuni, dimaafkan min dzambi, dari dosa-dosanya. Wa fi riwayati inda Abi Dawud idza amana al-imam fa aminu. Ada hadis yang lebih spesifik. Jika imam membaca amin maka aminkanlah. Berarti imam dulu, makmum dulu. Imam dulu pastikan. Namun imam teu maca teu kudu maca. Namun imam amin, makmum amin. Imam tidak, jangan amin. Maka menurut saya mah jalan tengahnya itu udah kompak aja bareng. Imam aminnya barengan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau lihat teks hadisnya begitu, idza amana, jika imamnya amin fa aminu maka aminkanlah.
Jadi tetap imam selalu di depan. Imam selalu harus di depan, jangan sampai mendahului imam. Bahkan sampai amin pun sebenarnya mah kita menunggu imam amin gitu. Kalau imamnya tidak amin, kita diam. Tapi karena kita sudah semacam ijma di kita ini pasti amin, ya udah bareng saja. Udah amin. Fi ini dan seterusnya. Yang kemudian yang ke-9 kita kebut saja, qiraatus surah ba'dal Fatihah, membaca surat habis Fatihah itu juga hay'ah. Tidak baca tidak apa-apa, tidak perlu sujud sahwi, tidak perlu mengulang sholatnya. Bacaan surat setelah Fatihah hukumnya hay'ah, ketinggalan tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Wa takbirat inda raf'i wal khafdi, takbir, membaca takbir saat turun dan naik itu juga hay'ah, tidak apa-apa. Ke bawah takbir, ke atas takbir, ke sujud takbir, duduk takbir, kemudian tahiyat takbir, naik lagi takbir. Gerakan turun naik dalam sholat, bacaan takbirnya itu adalah hay'ah, tidak wajib, tidak sunnah, tetapi itu afdal saja. Gitu. Jadi kalau sholat sunnah misalkan, kok sholatnya jam 5 banget kedengar takbir acan, ya ini karena hukumnya adalah hanya hay'ah saja. Ada keberapa itu ya? Kalau masih separuh kita lanjutkan minggu depan. Oh ya, itu berarti sampai takbirat inda raf'i wal khafdi. Hukum membaca takbir saat naik dan turun adalah hay'ah, bukan wajib dan bukan sunnah. Wallahu ta'ala bishawab. Mudah-mudahan insyaallah nanti lanjutkan dalam separuh lagi tentang hay'ah shalah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.